teman-teman, kalau kita ntar deh gue kerjain, ntar deh terus rebahan, buka Netflix, buka TikTok, akhirnya seharian habis buat nontonin Popo Berdi, bener nggak? Atau siapa TikTok favoritnya? Believe in yourself. Nah, ngomongin soal believe in yourself, aku pengen mulai dengan bertanya nih sama teman-teman. Menurut teman-teman siapa sih musuh terbesar kita? Diri sendiri. Siapa? Diri sendiri dan keraguan yang munculnya dari dalam diri sendiri. Benar nggak sih? Jadi sebenarnya musuh terbesar kita tuh bukan downline pergi, bukan upline pergi, bukan orang yang nggak bikin program gitu. Tapi musuh terbesar kita tuh diri kita dan keraguan kita. Makanya ngomongin soal believe in yourself, ngomongin soal percaya diri, menurut aku ini mirip-mirip lah ya. Gak percaya diri itu sama aja ragu sama diri sendiri, atau biasanya di bahasa psikologinya tuh self doubt ya. Kita lebih sering ngomongnya self doubt. Nah, ngomongin soal self doubt ini, gak percaya sama diri sendiri, ragu sama diri sendiri, itu sesuatu yang menurut aku kayaknya kelihatannya simple, tapi sebenarnya penting banget. Aku pernah ada di masa-masa sangat self doubt banget. Aku pernah ada di masa-masa yang self doubtnya udah mulai bisa teratasi gitu. Jadi aku mau menceritakan kesalahan dan juga sesuatu yang sekarang udah mulai growing di dalam diriku yang aku mau bagi sama teman-teman hari ini. Ada dua cara yang salah pada saat kita mengatasi self doubt. Wajar banget, manusiawi banget kita ngalamin yang namanya nggak percaya sama diri sendiri. Apalagi kalau ngeliatin 2 tahun pandemi ini ya kan, banyak hal-hal yang tidak nyaman, yang biasanya ngerjain ini kok kayaknya berhasil, kok sekarang ngerjain dengan teknik yang sama, cara yang sama, dengan waktu yang sama, kenapa hasilnya bisa beda ya? Kok waktu kemarin sebelum pandemi aku ngasih effort 10, hasilnya 10, kenapa pas pandemi ngasih effort 10 hasilnya 1 gitu? Bener gak sih? Kadang kita jadi mulai ragu kan sama diri sendiri. Ini apa guenya yang mulai nggak kompeten ya? Kenapa jadi hasilnya begini amat? Gitu. Pasti jadi mulai self doubt kan ya, mulai ragu sama diri sendiri. Nah, aku ngelihat itu ada dua cara yang salah pada saat kita mengalami self doubt. Yang pertama tuh self handicapping, atau bahasa sederhananya self handicapping tuh kita ngerasa nggak mampu, akhirnya kita jadi malah nggak ngapa-ngapain. Kita punya goal nih, aku pengen banget go SM gitu, go diamond gitu. Kita tahu harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi pas kita kemarin ngerjain 10 effort hasilnya 1, jadi kayaknya nggak ngapa-ngapain aja deh. Soalnya ngapa-ngapain juga nggak gimana-gimana gitu. Self handicapping itu perasaan dimana kita akhirnya memilih untuk nggak ngapa-ngapain aja supaya harga diri kita tuh bisa tetap aman. Paham gak sih maksud aku teman-teman? Jadi self handicapping tuh bukannya kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin ya, tapi kita cenderung jadi tidak melakukannya. Tapi ini kadang-kadang tuh unconscious teman-teman, nggak sadar. Kita bukannya mau begitu, tapi kenapa kita jadi begitu ya? Gitu. Kadang-kadang kita tahu nih hari ini kita punya 10 to-do list, tapi kenapa kok gue mager banget malah jadi maraton nonton Netflix ya? Aku tahu gitu hari ini aku punya banyak banget kerjaan, tapi kenapa aku malah jadi rebahan ya seharian ini? Bukannya kita nggak tahu ya kan kita mau ngapain kan? Tapi kayak ada perasaan di dalam diri yang ngerasa kayaknya kalau gue ngelakuin ini juga nggak akan bikin gue gimana-gimana deh. Kayaknya kalau gue branding juga nggak akan pernah ada yang join member juga deh. Udah 3 bulan ini aku nggak dapet rekrutan member baru tuh. Udah branding sehari 1 di post di feed, udah story 10 sampai 30 story ya kan. Tapi nggak ada tuh 1 DM yang bilang aku mau join sama kamu dong kak. Kayaknya nggak ketemu tuh ada 1 DM yang kayak gitu setelah aku ngomongnya dalam 3 bulan berturut-turut. Akhirnya muncul perasaan kayaknya nggak usah ngapa-ngapain aja deh, supaya si harga dirinya nih bisa tetap terjaga aman, utuh gitu ya. Akhirnya at the end of the month, pada saat kita nge-achieve target, kita jadi kayak ya wajar sih gue nge-achieve target, soalnya gue emang gak ngapa-ngapain juga. Pernah gak sih ada yang ngerasa kayak gitu? Aku pernah banget teman-teman. Jadi aku pernah di titik dimana ini gue ngelakuin sesuatu pun kayak gak bikin jaringan gue grow apa gimana gitu. Kayaknya gak bikin aku bisa tiba-tiba diamond juga. Udah deh, aku santai aja lah
let it flow aja jalannya, sebisa-bisanya aja deh. Ada yang kayak gitu, ada yang pasti pernah ya. Mudah-mudahan sekarang sih udah enggak kemarin-kemarin. Aku pernah kemarin-kemarin ya. Dan ternyata nggak membuat keadaan jadi membaik juga ya kan. Bahkan kadang-kadang getting worse, benar gak? Malah makin tambah parah gitu. Yang tadinya kehilangan 10 downline, 20 pergi, 30 makin banyak yang pergi, bukannya makin banyak yang masuk, makin banyak yang pergi kan. Pada saat kita justru nggak ngapa-ngapain. Jadi self handicapping itu salah satu cara yang salah yang kita sering tidak sengaja, tidak sadar lakukan pada saat kita mau cope with self-doubt tadi, pada saat kita mau coba gitu buat nggak ragu sama diri sendiri. Tadi tuh ternyata banyak yang self-handicapping, termasuk aku juga dulu gitu. Cara kedua yang salah juga, yaitu kurang kasih apresiasi buat diri sendiri. Dulu ya teman-teman, aku tuh sering banget melihat hasil sebagai sebuah indikator satu-satunya untuk apapun yang aku kerjain. Jadi kalau aku naik level, aku apresiasi diriku karena aku naik level. Tapi begitu aku turun level, aku tuh kayak menyalahkan diriku untuk segala sesuatu yang terjadi. Padahal sebenarnya aku tahu aku udah ngelakuin yang terbaik gitu. Pernah ada di titik itu ya teman-teman. Dan itu juga menurut aku, dari apa yang aku baca ya, itu juga nggak bikin kita juga jadi bisa nggak self doubt lagi atau bisa jadi percaya diri pada saat melakukan ini gitu. Karena nggak memberikan apresiasi yang cukup sama diri sendiri, itu ternyata bikin kita justru makin nggak percaya diri. Kalau teman-teman sudah melakukan yang terbaik dari yang terbaik yang teman-teman udah lakuin, tapi hasilnya belum kelihatan, nggak apa-apa, lakuin aja terus dan kasih apresiasi sama diri sendiri kalau kita tuh udah lakuin yang terbaik. Salah satu postingan Kak Fardi yang aku suka banget ngomongin soal value. Kalau saat ini kita punya income 1 juta, tapi value diri kita 100 juta, nggak usah khawatir, tinggal nunggu waktu 1 jutanya pasti jadi 100 juta ya Kak Margin. Tapi kalau kita sekarang terima 100 juta, value diri kita cuma 1 juta, cuma nunggu waktu juga, si 100 juta itu pasti pelan-pelan turun jadi 1 juta. Jadi yang paling penting bukan soal berapa income yang kita dapat saat ini, tapi naikin value-nya kita supaya si income 100 juta itu itu cuma masalah waktu deh, pasti datang gitu loh teman-teman. Dan itu juga yang aku selalu imani dalam perjalanan Oriflame aku. Aku belum jadi top 15, aku belum jadi presiden, tapi aku amini aku harus naikin value aku supaya aku pantas jadi top 15, supaya aku pantas jadi presiden. Dan aku yakin banget cuma masalah waktu, top 15 presiden itu juga pasti akan aku raih juga gitu di Oriflame. Begitu juga yang aku pengen teman-teman juga punya endurance itu gitu ya. Enthusiasm is common, endurance is rare. Orang waktu join Oriflame, gue SM, semua orang pasti ya kan, siapa sih yang gak mau jadi SM, jadi diamond, jadi presiden. Tapi punya gak endurance itu? Begitu ketemu penolakan, tantangan, ditinggalin downline, apply mulai cuek-cuek dikit, endurance-nya masih ada gak? Atau mulai goyang-goyang nih? Itu yang rare, itu yang jarang. Dan top 15 terutama ya, itu kayak salah satu kiblatnya teman-teman gitu. Ngeliatin para top 15 itu kan contoh endurance yang luar biasa kan. Kita udah se-endurance mereka belum sih? Nah coba deh, mulai kiblatin para top 15 tuh ngeliatin endurance-nya kayak apa tiap hari. Kalian pernah lihat gak sih top 15 sehari nggak branding? Kayaknya nggak ada ya. Setiap hari pasti ada story-nya, ada feed-nya gitu. Nggak pernah nggak ada kan? Kayaknya nggak pernah kosong gitu. Itu menurut aku salah satu indikator endurance-nya mereka ngadepin pandemi dan segala situasi yang gak nyaman saat ini dengan showing up. Muncul aja dulu. Mau gimana? Muncul aja dulu gitu. Aku baca salah satu buku yang menarik banget, bukunya Grit, itu Angela Duckworth yang nulis. Dia bilang 80% of the success is showing up. Jadi 80% kesuksesan seseorang itu yang penting muncul aja dulu gitu. Istilahnya nih kalau penulis 80% suksesnya seorang penulis buka laptop, mulai duduk aja gitu depan laptop, nggak tahu nulis apa ya, duduk aja dulu gitu. Itu udah akan bikin ada dorongan buat kerja. Sama kita juga di Oriflame gitu. Lihat ya teman-teman, kalau kita ntar deh gue kerjain, ntar deh terus rebahan, buka Netflix, buka TikTok, akhirnya seharian habis
buat nontonin Popo Berdi, bener nggak? Atau siapa TikToker favoritnya? Ya, gitu kan ya teman-teman, bener nggak? Nggak terasa loh waktu buka TikTok bisa 3 jam, 4 jam, bener nggak? Kayak kok udah makan malam tadi baru makan siang gitu. Ya nggak sih? Nggak terasa banget waktunya. Nah jadi kalau buat kita misalkan member Oriflame tuh apa? Kalau aku nih 80% of showing up aku pagi-pagi tuh ngapain coba? Hai ke 10 orang. Dibalas nggak dibalas, hai aja dulu sama 10 member gitu. Ada yang balas, hai gimana Kak Ami? Apakah aku tahu aku mau ngomong apa? Nggak tahu. Beneran, aku nggak tahu mau ngomong apa. Aku akan berserah kepada Tuhan yang memberikan aku hikmat untuk berbicara kepada mereka ini gitu loh. Jadi kayak nggak usah terlalu pusing kayak template-nya apa ya Kak Ami kalau mau ngomong apa online? Kak, maunya Kak member inaktif 10 itu template-nya apa Kak? Saya juga bingung ya ngasih taunya gimana template-nya ya, karena emang tuh biasa aku juga nggak pakai template kalau mau ngobrol sama tim gitu loh. Kayak ya sesuai dengan case-case-nya aja gitu. Bawa yang paling penting bawa aja mindset dalam diri bahwa kita kan entrepreneur itu problem solver. Jadi tugas kita pada saat kita ngobrol sama tim, kalau buat aku ya kita problem solver, ngasih solusi, bukan nodongin poin. Kenapa kok belum 200 BP sih? Biasanya tanggal segini udah 200 BP loh kamu. Itu tuh kayaknya halus ya di kuping kita. Tapi tahu nggak di kupingnya downline tuh dengernya gini, lo 200 BP nggak? Gitu loh temen-temen. Tapi kalau misalkan kamu tuh biasanya performanya bagus banget loh, kamu ada problem apa kira-kira, kok tumben bulan ini belum 200 BP, siapa tahu aku bisa bantu. Atau aku mau cerita bulan ini aku bisa 200 BP dalam 2 hari, kalau kemarin hasil jualan semua, boleh? Bisa. Itu kayaknya sama ya tujuannya kan, kalau aku mungkin buat 200 BP ya, tapi terdengar di kuping downline tuh akan beda gitu loh teman-teman. Jadi intinya kasih apresiasi ke diri sendiri itu artinya kasih tepuk-tepuk sama diri sendiri kalau emang udah do your very best, bahwa ya nggak apa-apa, indikator keberhasilan aku bukan cuma sekedar berapa poin yang aku hasilkan, berapa bonus yang aku dapetin, berapa title yang aku dapetin tahun ini, nggak soal itu doang kok teman-teman. Tapi ada yang bertumbuh nggak bulan ini? Ada skills yang naik nggak bulan ini? Ada orang yang kamu bantu nggak bulan ini? Kalau ada, apresiasi. Aku udah melakukan sesuatu kok bulan ini, supaya teman-teman jadi pede gitu buat bulan depan dan bulan depannya lagi. Perjalanan Oriflame kita panjang loh teman-teman, bukan cuma bulan ini kan, bukan cuma tahun 2021 kan ya. Kalau setiap turun, gagal, gak achieve target, terus down, ragu sama diri sendiri, bulan depan memulai bulannya tuh pasti jadi ambiar, bener gak? Kayaknya gak usah gue SM lah, gue 6% aja bulan depan gitu. Akhirnya jadi downgrade kan. Bener ya teman-teman itu. Jadi harus kasih apresiasi supaya self doubt-nya gak nambah banyak, supaya mulai pede. Lalu cara yang benar ngatasi self doubt ini supaya believe in yourself-nya makin dalam ya, makin bagus, makin hebat nih gimana? Satu, work on your strengths, not weaknesses. Ini tadi aku udah mention juga waktu kan tanya di awal-awal. Strengths, kekuatan diri setiap orang itu beda-beda. Aku dengan teman-teman tuh pasti beda-beda. Jadi temuin strengths-nya teman-teman apa. Gak apa-apa banget loh teman-teman ambil buku, tulis my strengths, my weaknesses. Apa? Kasih list. Kalau in terms of ngerjain Oriflame nih, strengths aku apa ya? Oh, aku tuh kalau bonding sama tim tuh kayaknya timku tuh banyak yang aktif. Kalau aku banyak follow up, banyak ngobrol, ya udah salah satu strengths-nya berarti bonding misalkan. Weaknesses-nya, contoh kayak aku misalkan ya, weaknessesku salah satunya adalah aku tuh nggak bisa, aku tuh suka mager foto-foto, kayak nyari spot foto 2 jam perjalanan kemana, kemudian foto itu aku tuh kayak buat aku ya, itu kayak foto kemana, bikin foto-foto cakep di Instagram tuh buat aku pribadi nih. Yang lain pasti enggak ya. Kalau aku pribadi, buat aku tuh kayak gitu, capek banget rasanya kalau melakukan itu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat Instagramku ya mungkin akan jarang melihat foto-foto aku yang gitu-gitu ya. Foto
foto Instagramnya tuh mungkin jarang, tapi semuanya bentuknya video, semua bentuknya real. Karena emang aku paling nyaman ngomong, paling nyaman bikin video gitu, misalkan yang backgroundnya dinding rumahku itu aja gitu ya, yang nggak harus aku pindah ke Muara Angke apa ke Ancol gitu, yang di rumah doang aku bisa buat gitu. Jadi buat aku nggak apa-apa kayak gitu ya, emang that's my strength gitu. Nggak harus jadi orang lain yang mungkin salah satu strengthnya adalah punya foto-foto Instagramable setiap hari gitu. Aku sampai bingung, stok fotonya banyak banget ya dia gitu kan. Tapi aku mau jadi dia, aku nggak nyaman. Apakah aku paksakan? Enggak. Karena buat aku, balik lagi, goalnya di Oriflame ini tuh apa sih? Buat kita membangun bisnis dengan membantu orang lain, benar nggak? Membantu orang lainnya dengan cara-cara apapun yang kita nyaman dan halal, betul nggak ya? Nah, buat aku salah satu cara nyaman aku adalah dengan aku edukasi, bikin video atau apa, foto-foto cantik tuh kayak it's not my plate gitu. Dan buat aku nggak apa-apa banget gitu. Dan aku juga nggak mendorong, memaksa donor-donor aku tuh, kamu kalau mau berhasil di Oriflame, aku tuh harus punya foto-foto Instagramable 30 foto setiap bulan. Aku juga nggak maksain itu karena I'm not doing that gitu. Aku nggak ngelakuin itu, aku juga nggak bisa. Dan aku juga nggak maksain donor-donorku untuk juga punya posisinya kayak aku, kayak nggak harus jadi gue ya. Kalau kalian sukanya beauty ya kamu ngomongin soal beauty, kalau sukanya aku ngomongin itu gitu. Jadi tahu kekuatan diri teman-teman masing-masing, ngejalanin Oriflame pasti jadi nyaman. Bener gak? Aku nih disuruh review makeup, bisa. Tapi apakah aku nyaman melakukannya on daily basis? No, gitu. To be honest. Tapi kalau misalkan aku disuruh ngomongin itu setiap hari, that's true. Gitu. Jadi pasti ada preferensi setiap orang kan. Dan buat aku nggak apa-apa banget gitu teman-teman. Tahu strengths-nya dan fokus di situ, maksimalin yang jadi strengths-nya teman-teman. Gak usah maksain berdiri di sepatunya orang lain. Berdiri aja di sepatu teman-teman yang paling nyaman gitu. Supaya apa? Supaya bisa awet ngerjain bisnisnya. Ingat loh, kita nggak ngerjain bisnis ini cuma sebulan 2 bulan, 3 tahun, bisa 10 tahun, 30 tahun gitu kan. Panjang. Jadi kalau kita nggak nyaman ngerjainnya, pasti ada titik di mana kita nanti bisa apa? Bisa burn out. Ngapain lagi ya? Udah habis gitu hidupnya. Udah hilang gitu nyamannya gitu. Itu sih menurut aku. Ya, jadi yang pertama, work on your strengths, not your weaknesses. Bikin list aja teman-teman, apa strengths aku, apa weaknesses aku. Maksimalin strengths-nya, weaknesses-nya ya dikurang-kurangin gitu ya. If you compare yourself with others, you get better. If you compare yourself with yourself, you get better. Jadi, balik lagi ini menguatkan statement yang tadi ya, ngomongin soal fokus ke kekuatan diri teman-teman. Ngebandingin diri sama orang lain itu pasti bikin apa? Bikin insecure nggak sih? Ya nggak? Aku mau, boleh nggak ya aku pengakuan dosen sedikit ya? Boleh ya coach ya? Boleh? Februari 2014 itu momen dimana aku tuh lahir baru teman-teman, bangkit sebangkit-bangkitnya. Tapi Februari 2014 itu justru adalah momen dimana bisnisku tuh lagi anjlok seanjlok-anjloknya. Dari punya 2 kaki, aku turun sampai ke 80%. Lalu Februari 2014 itu aku sedang hamil anakku yang kedua, sambil mengurus anakku yang pertama, ASI juga, dan gak punya ART waktu itu. Jadi kebayangnya PR banget kayaknya ya, bangkit, gimana bangkitnya ya, ribet deh kayaknya nih gitu. Jadi masanya sangat tidak kondusif saat itu sebenarnya teman-teman. Terus aku mencoba bangkit dengan melihat, oh leader ini bikin ini, oh leader ini bikin ini, mari kita buat juga. Dan aku stres. Aku nggak kemana-mana akhirnya, begitu-begitu aja. Dan salah satu coping stressnya aku waktu itu tau nggak? Apa? Waktu itu masih zaman Facebook ya kan? Masih zaman Facebook ya dulu, terus aku belum punya Instagram. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Pak Titin, saya unfollow. Saya unfollow sementara karena leader Oriflame, serius. Karena waktu itu melihat keberhasilan, karena mentalnya belum sehat ya. Jadi ngelihat keberhasilan orang lain tuh bukan gini, kalau dia bisa aku bisa, kayak gitu. Ngelihat keberhasilan,
udah sehat kan, dia bisa, gue juga pasti bisa. Kalau mentalnya nggak sehat kan, oh dia bisa kenapa gue enggak? Gue udah lama loh, kenapa dia duluan dia bisa, gue enggak gitu kan. Kalau mentalnya nggak sehat, waktu itu mental aku nggak sehat tuh dia Anas. Dan ngeliatin orang-orang naik, aku nggak naik, aku malah stres. Jadi yang aku lakuin, aku waktu itu unfollow Bapak Ibu, mohon maaf, top 15 dan Diamond, pokoknya aku unfollow. Aku cuma nge-follow member-memberku aja. Dan waktu itu aku jadi bisa fokus on my strengths. Aku jadi bisa fokus sama kekuatan diri karena aku nggak membandingkan diriku sama siapapun. Aku nggak bilang, kok dia bikin training itu, gue nggak bikin ya. Kok dia bikin itu, gue nggak ada ya. Nggak gitu, karena aku nggak lihat. Maaf, saya nggak lihat. Anda bikin apa, saya nggak tahu. Aku fokus aja sama apa yang menurut aku penting buat tim aku saat itu. Gitu. Ya puji Tuhan, 2000 itu Februari 2014 ya. 2015 Desember aku open diamond teman-teman. Akhirnya. Habis itu aku follow lagi deh semuanya. Karena mentalnya udah sehat ya kan. Nah, buat aku itu salah satu bentuk aku ngerti diriku gimana dan aku nggak maksain gitu buat jadi orang lain gitu sih teman-teman. Jadi waktu itu lagi nggak nyaman, mungkin itu bisa juga jadi solusi buat teman-teman sementara ya kan, sambil ngebenerin lagi mental habis itu siap lagi ngeliatin orang naik, itu gue masa depan gitu ya teman-teman. Oke. Nomor 2 itu positive self talk. Nah, siapa di sini yang bangun pagi punya kebiasaan langsung pegang handphone, ada nggak? Aduh, ada orang coach lagi yang pegang handphone. Ada, cuma berdua doang? Oh baik. Dulu aku tuh bangun pagi juga langsung pegang handphone. Dan ternyata 30 menit di pagi harinya kita tuh matters banget buat keseluruhan hari kita ya kan teman-teman. Nah waktu 30 dulu ya, waktu aku bangun pagi lihat handphone, yang kita lihat kan nggak selalu berita baik, bener kan? Kami kenapa sih 3 minggu bareng gue belum sampai? Kak, kok sabunnya bocor? Kak, kok gue nggak dapet rekrutan 3 bulan gitu? Atau apapun lah gitu ya, kan bisa aja kan? Kita kan nggak bisa kontrol WhatsApp apa yang masuk ke handphone kita pagi-pagi ya kan? Atau pas kita baru bangun kita buka Instagram lihat berita duka, lihat pandemi apa gimana gitu, terus kita langsung jadi worry, itu nggak? Dan itu bakal kebawa ke seharian harinya kita nggak sih teman-teman, ya kan? Jadi akhirnya aku punya ritual. Aku nggak boleh buka handphone sebelum aku, salah satunya ini, melakukan ritual morning routine positive self talk dan jurnal syukur. Kayak itu adalah membuka handphone adalah sebuah hadiah begitu tugas-tugas utamanya udah terpenuhi dulu gitu. Positive self talk sama jurnal syukur itu jadi kebiasaan baruku di tahun ini teman-teman. Dan itu sangat amat membantu banget buat aku yang tiap hari ngurusin 2 anak SD sekolah dengan berbagai likanku di sekolah. Duduk, diam gitu ya, tugas, video, teks 1, 2, 3 ya. Aduh ibu-ibu yang di rumah ngerasain gak sih? Ribet banget ya kan gitu hidupnya. Nah, terus juga sambil ngurusin tim-tim gitu ya. Tapi punya kebiasaan morning routine buka positive self talk gitu sama bikin jurnal syukur, itu buat aku kayak lebih waras gitu menjalani hari-hariku. Kak, kalau bangunnya udah telat gimana? Bangun anak udah harus sekolah gimana? Nggak apa-apa, urusin dulu anak sekolah, tapi tetap no handphone before the morning routine gitu. Kalau aku ya teman-teman. Dan buat aku ini salah satu cara cope with stress yang efektif banget di aku. Dan ini bikin aku jadi naikin rasa percaya diriku. Kenapa? Karena pada saat kita bikin jurnal syukur, kita kan nulisin 5 hal baik yang terjadi dalam hidup kita kemarin. Begitu aku nulis jurnal syukur tuh, aku dapet hampers dari Mbak Vela, aku bisa dapet rekrutan si ini gitu, aku bisa nemenin anak-anak aku sekolah kayak gitu-gitu ya. Dan aku jadi ngerasa terlalu banyak berkat Tuhan yang kayaknya harus disyukuri dibandingkan aku kayak stres sama diriku dengan apa-apa masalah yang aku hadapin gitu kan. Jadi punya positive self talk setiap pagi sih buat aku ini
membantu banget untuk jadi pede gitu. Yang ketiga, kembangin growth mindset. Aduh, ini udah mana-mana sih kayak topiknya yang ngomongin growth mindset tuh nggak ada habisnya. Nah, karena ini emang dasar dari segala dasar semua tuh ya growth mindset teman-teman. Ngomongin growth mindset kayak aku mau bahas aja soal ini ya. Tapi sebelum ngomongin tikus, aku mau ngomongin soal sebuah penelitian yang ada di Harvard tahun 1940. Jadi penelitiannya lucu banget. Penelitiannya itu namanya treadmill test. Jadi ada 130 orang mahasiswa dimasukin ke dalam sebuah ruangan dan mereka itu harus naik ke dalam sebuah treadmill. Teman-teman itu ya treadmill yang buat lari gitu ya, latihan lari itu. Tapi treadmillnya itu dinaikin, jadi nggak lurus gini loh. Jadi kayak miring naik ke atas gitu. Kan lebih berat ya, kayak kita lari di tanjakan gitu kan ya. Dan tesnya adalah di treadmill itu si 130 mahasiswa ini harus nahan buat lari di treadmill yang dinaikin tadi selama 5 menit. Dari 130 orang itu nggak semuanya bisa tahan 5 menit. Ada beberapa, bahkan sebagian besar itu cuma 1-2 menit nyerah, capek, nggak kuat dan lain sebagainya. Tapi sebagian lagi juga bisa sampai 5 menit. Nah yang menarik, ini yang menarik nih, tesnya nggak selesai sampai di situ. Tapi 130 orang mahasiswa ini dilihat lagi sampai mereka usia 60 tahun. Jadi setelah mereka 130 orang ini 60 tahun dicek lagi, ini gimana nih hidupnya 130 orang ini. Dan luar biasa banget hasilnya, mereka-mereka yang bertahan sampai 5 menit tadi waktu di treadmill test itu cenderung punya kehidupan yang lebih sukses dibandingkan yang 1-2 menit nyerah. Ini menarik loh. Nanti teman-teman bisa buka. Ini ada di salah satu tulisan Angela Duckworth juga di bukunya Grit, ngomongin soal treadmill test ini. Dan buat aku itu mind blowing banget ya kan. Wow, ternyata emang seluar biasa itu growth mindset yang nggak kelihatan ada di dalam sini dari sini gitu ya, mempengaruhi kehidupan seseorang teman-teman. Yang bertahan 5 menit itu artinya apa? Yang punya endurance kan. Tahan udah 5 menit doang, tahan gitu. Yang 1-2 menit itu yang gak mau nyerah gitu kan. Udah capek, udah ngapain sih? Nah punya growth mindset tuh seperti itu. Mindset bahwa kita emang harus terus bertahan, mindset untuk coba lagi, coba terus, mindset untuk ngeliatin kegagalan, tantangan itu bukan sebuah hal yang bikin kita ngerasa down, tapi sebuah pelajaran untuk bikin kita jadi bisa belajar banyak gitu, punya banyak hal positif lah. Kalau kata kakak Miriana kan, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya, gitu kan? Jadi nggak setiap hal yang kita alami itu baik-baik aja, banyak hal yang nggak baik juga yang kita alamin. Tapi pasti di hal-hal yang nggak baik itu nggak mungkin deh nggak ada moral of the story yang baik gitu, yang bisa kita ambil gitu buat diri kita dan hidup kita gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari teman-teman tadi nangkap semua yang aku bahas, kita tuh punya satu topik yang gede banget ngomongin soal believe in yourself ini tuh ngomongin soal harapan ya gak sih? Ya enggak? Orang yang percaya sama diri sendiri tuh orang yang punya harapan. Orang yang gak percaya sama diri sendiri ya simple, orang yang gak punya harapan. Nah ngomongin soal harapan, aku juga mau cerita lagi. Cerita dongeng tentang seekor tikus. Ini bukan dongeng sih, ini sebuah penelitian lagi. Jadi ada sebuah penelitian. Peneliti ini meneliti tikus dengan jenis yang sama, tapi ada 2 tikus yang berbeda. Satu tikus peliharaan, yang satu lagi itu tikus liar. Jadi mereka jenis tikusnya sama, bedanya yang satu dipelihara, yang satu liar. Mereka dimasukin ke dalam sebuah kolam dan dilihatlah berapa ketahanan si tikus-tikus ini di dalam air, dimasukin ke dalam air gini, seberapa lama mereka bisa bertahan. Dan hasilnya mind blowing banget. Tikus peliharaan itu bisa bertahan 40-60 jam baru mati. Wow, 40-60 jam loh megap-megap. Bisa bertahan loh dia. Tapi si tikus liar ini 15 menit mati. Padahal jenis tikusnya sama. Dan dari situ si peneliti ini ngambil kesimpulan bahwa kadang-kadang kita tuh ngalamin sudden death atau istilahnya orang menyerah lah kalau di orang gitu ya, itu bukan karena fisik tapi karena psikis, karena ngerasa nggak mampu, nggak kuat, menyerah dan akhirnya emang beneran mati gitu kayak si tikus tadi. Kenapa kesimpulannya bisa kayak gini? Karena
karena si penelitinya ngelanjutin nih eksperimennya. Dibikinlah eksperimen berikutnya, diambil lagi tikus liar yang sama, yang sejenis tadi, dimasukin ke dalam kolam. Begitu mau 15 menit kan udah mau mati kan, diambil dari atas dari kolam, diambil terus dikeringin, terus dibiarin istirahat beberapa menit, terus dicemplungin lagi ke dalam air. Tikus liar nih, menurut teman-teman setelah udah mau hampir mati, diangkat dari kolam, dibersihin, dikeringin, terus dikasih istirahat beberapa menit, dimasukin lagi. Sekarang kira-kira berapa lama si tikus liar ini bisa bertahan sebelum mati? Berapa? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Berapa? 6 menit? Bisa dari 6 menit. Ada yang bisa nebak nggak berapa lama kira-kira si tikus liar ini setelah cuma bedanya treatment itu doang ya, dikeringin, dikasih istirahat, terus dicelupin lagi. Kira-kira kali ini berapa lama bisa bertahan? 1 jam, 40 menit. Hasilnya si tikus liar ini bisa bertahan 40-60 jam sama seperti tikus peliharaan. Mind blowing banget kan ya. Dan di situ kenapa kok bisa yang tadinya endurance-nya kan 15 menit, ini normalnya 15 menit nih kan mati gitu. Kok bisa endurance-nya bisa dari 15 menit upgrade ke 40-60 jam, itu kan luar biasa kan. Kenapa? Karena si tikus tadi dia punya harapan, gue pernah nih diselamatin, pernah ada memori diselamatkan gitu kan. Aku cuma harus bertahan untuk bisa diselamatkan lagi. Aku cuma harus bertahan supaya aku bisa hidup lagi. Luar biasa itu loh, sebuah harapan. Kalau sebuah harapan aja bikin tikus yang endurance yang 15 menit bisa 40-60 jam bertahan. Endurance itu juga bisa bikin kita bertahan sampai nanti teman-teman jadi SM, jadi diamond, jadi presiden gitu ya kan teman-teman. Jadi harus punya endurance itu. Mulainya dari apa? Harapannya yang harus ditumbuhin. Mau sekarang kondisinya kayak gimana kek, kalau harapannya tetap ada, apinya tetap ada. Aduh, cuma soal waktu dia teman-teman jadi presiden gitu. Downline itu ibaratnya api, upline atau oriflame itu ibaratnya bensin. Jadi kalau downline kita nggak punya api, tapi kita siramin bensin 1 truk, nggak ngaruh, bener nggak? Kitanya nggak punya api. Oriflame bikin program dapat mobil gratis, rumah gratis juga nggak ngaruh, bener nggak? Jadi yang paling penting bukan cuma bensinnya aja yang dibanyakin, apinya dulu dihidupin. Apinya tuh apa ya? Harapannya, harapan kita, harapan downline kita, harapannya dulu yang harus diadain lagi, yang mungkin kemarin udah sempat hilang karena ngalamin memori-memori atau pengalaman-pengalaman gak enak. Harapannya, kadang kita selalu mikir sama apa yang kita nggak dapat. Padahal yang kita dapat tuh banyak gak ya? Banyak, inget-inget lagi. Ih, yang aku dapat tuh biasanya selama ini banyak banget loh. Fokus lagi ke situ untuk punya harapan lagi gitu. Jadi jangan fokus sama apa yang kita nggak dapat, fokus sama apa yang kita dapat supaya harapannya muncul lagi. Banyak banget yang dan lagi dialamin banget gitu ya sama kondisi oriflame sekarang gitu. Terus poin yang Ami tadi bilang, dulu Ami gak nyaman melihat yang lain terus di-unfollow gitu ya. Sedangkan aku ada di masa pertama ya maksudnya dalam posisi yang lagi memang gak kayak dulu gitu ya. Tapi aku mikir kalau aku nggak follow leader-leader yang lain yang bertumbuh, aku nyaman gitu loh. Maksudnya jadi takutnya kebablasan gitu. Tapi jujur ada juga kadang perasaan, aduh di sana nggak ada gitu kan. Dengan kondisi aku yang nggak punya komunitas gitu ya, yang nggak berada di komunitas besar gitu dan harus fighting sendiri gitu ya. Maksudnya gimana nih caranya? Sedangkan harus fokus ke yang bertaburan banyak ini gitu kan ya, gimana ya ini, maksudnya di satu sisi aku butuh inspirasi untuk sorry ya di satu sisi butuh inspirasi biar gak nyaman gitu, biar gak lupa sama kayak dulu lagi, jam kerja kayak dulu gitu ya. Tapi di sisi lain memang ada, setiap melihat teman leader yang dulu kita suka keluar negeri bareng, dia keren banget ya, yang ada ini, terus ada rasa gimana? Itu gimana ya untuk mengantisipasinya harus kayak gimana? Karena kalau unfollow
jadinya keenakan gitu, maksudnya malah jadi nyaman gitu. Aku emang unfollow nih si leader-leader hebat-hebat ini. Cuma ada satu masa juga di satu waktu tertentu kayak seminggu sekali mungkin aku sempetin buat lihat mampir, tapi nggak yang on daily basis aku lihat gitu loh. Misalkan aku lagi pengen aku bikin training apa ya buat grupku, kadang kan nggak datang sendiri gitu ya, kayak aduh apaan ya kok bingung gitu, yaudah deh bentar deh lihat gitu, bentar deh lihat mampir-mampir gitu. Tapi bener-bener emang niatnya untuk brainstorming untuk kebutuhan aku dan timku. Waktu itu juga nggak lama sih Kak, zaman mengunfollow dan akhirnya nge-follow lagi itu nggak lama kok. Sambil aku juga mau nyambung juga sih tadi pertanyaan yang soal prestasi itu gitu ya, ini kayak nyambung juga. Jadi waktu itu indikator keberhasilannya bukan soal naik title, bukan soal naik level, tapi waktu itu aku mencoba untuk mengalahkan angka-angkaku setiap hari. Contoh misalkan, aku akhirnya mencoba membuat indikator angka setiap hari yang aku coba taklukin, dan aku akhirnya benar-benar bersyukur kalau aku menaklukkan angka itu. Contohnya aku mau menaklukin angka buat ngobrol sama 10 timku, aku mau menaklukin angka buat coba engagement sama 10 orang calon prospek aku gitu. Dan fokus ke angka-angka itu jujur aja yang membuat aku jadi ngerasa berhasil setiap hari walaupun belum naik level gitu Kak. Dan perasaan berhasil itu naikin rasa percaya diri sih jujur gitu. Dan itu jadinya bisa kadang-kadang kan pada saat kita lagi turun kan kayak kita ada rasa nggak pede buat sharing ya, kayak mau ngasih training apa gue juga lagi turun gitu kan ya, mau bawain training tentang rekrut gue juga rekrutnya lagi jelek gitu misalkan. Jadi nggak apa-apa banget ngomongin soal apa yang kita alami melakukan angka-angka itu, akhirnya itu jadi topik training aku awal-awal loh. Jadi aku nggak ngebahas training tentang bagaimana naik level gitu-gitu. Ya emang aku lagi nggak naik level, kayaknya nggak dari hati banget gitu ya kalau ngomongin training bagaimana naik level padahal aku lagi nggak naik level gitu. Akhirnya aku bikin training yang emang nyaman aku sharing karena aku lakuin, yaitu ya kayak tadi gimana bisa nambah 10 teman baru misalkan setiap hari, gimana bikin brandingan 1 postingan sehari kayak gitu misalkan ya Kak. Jadi sesuatu yang emang kita nyaman lakuin dan emang sebenarnya itu proses kita naik kan ya, proses kita kalau dibilang memantaskan diri lagi kan gitu. Jadi nggak selalu soal hasil sih menurut aku Kak, tapi itu tadi kita yang tahu sih kondisi mental health-nya kita masing-masing. Kalau emang Kakak ada di titik seperti aku dulu yang mental health-nya kayak sangat terganggu gitu ngeliat orang lain naik, tuh biasa aku emang tutup dan aku komunikasinya satu arah sama mentor, sama coach misalkan. Kan coach kan tahu kan apa yang terjadi di teman-teman yang lain, jadi mungkin sumbernya infonya bisa dari coach juga Kak, yang akan bisa kasih masukan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi Kakak seandainya melihat itu tidak membuat Kakak justru makin baik gitu. Sambil menunggu pelan-pelan kok Kak, itu nggak lama kok, paling 3 bulan aja Kakak udah bisa follow lagi karena udah naik rasa percaya diri. Itu sih kalau di aku ya Kak, mudah-mudahan membantu, semoga membantu.